dalam pelaksanaan takbir ziyadah cukup dengan kalimat takbir. Kemudian disunahkan untuk tidak meninggalkan musola saat khatib menyampaikan khutbah. Stawu kalau suwa tadi alziku ka'ban bi ka'bin wa mankiban bi mankibin hadu bainal manaqib wa sudul khalad. Sudah? Lihat kanan kiri, kalau belum lurus diluruskan. Sudah semuanya muslimat? Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah hantarkan kita pada hari kemenangan setelah kita melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Kemenangan itu ditandai dengan kita bersyukur kepada Allah dan kita isi dengan mengucapkan takbir sebagai tanda mengagungkan Allah dan berbahagia atas nikmat yang Allah berikan. 1 Syawal merupakan hari kemenangan dan Allah memerintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah Anda bertakbir untuk mengagungkan Allah sebagai tanda kita bersyukur kepadanya. Alunan suara takbir yang menggema itu menunjukkan sejatinya bahwa kita selalu dalam lindungan, pertolongan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan yang kita peroleh bukan hanya sekedar kemenangan karena kebahagiaan secara fisik semata. Kita telah beriman kepada Allah dan menjalankan puasa 1 bulan penuh. Itu adalah kemenangan. Kita telah bersabar
menjalankan segala yang Allah perintahkan untuk menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan, itu adalah kemenangan. Kita telah mengisi rangkaian ibadah Ramadan dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah kemenangan. Kita telah berkorban baik waktu, baik pikiran, bahkan harta untuk menyempurnakan Ramadan kita, itu adalah kemenangan. Kita takut kepada Allah dengan kita melanggar hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, itu adalah kemenangan. Kita merasa bahwa diawasi oleh Allah sehingga kita mempertahankan puasanya dengan benar, itu adalah kemenangan. Kita berjihad, kita membantu saudara, kita care peduli sebagai bagian dari pengaruh puasa yang kita lakukan, itu adalah kemenangan. Dan segala bentuk kesabaran yang telah kita lakukan, itu adalah kemenangan yang sejati bagi orang-orang yang beriman. Hari ini adalah puncak kemenangan itu. Hari ini adalah kita bertakbir kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Hari ini kita tunjukkan bahwa Allah berikan sarana Ramadan membentuk diri kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahagia karena Allah hadiahkan bulan yang istimewa sehingga mampu menutupi kekurangan amal yang kita lakukan untuk menjadi sempurna sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang Rasul sebutkan bulan penuh keberkahan, di dalamnya ada ampunan, adalah hadiah yang begitu besar yang Allah berikan untuk kita tahun ini, yang itu belum tentu kita peroleh pada tahun yang akan datang. Setidaknya semua ibadah yang sudah kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan Allah menerimanya dan menjadi amal catatan baik kita yang kelak akan kita banggakan dan kita senangi saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di sisi lain terbesit rasa kekhawatiran pada diri kita, boleh jadi di sana sini dari ibadah yang kita lakukan banyak ternodai, baik yang datangnya dari diri kita, bisikan berupa ketidakikhlasan, maupun dari lingkungan kita. Kesadaran bahwa kita masih banyak kelemahan itulah yang mendorong kita untuk selalu evaluasi, memperbaiki diri, dan mudah-mudahan Allah tutupi segala kekurangan kita dengan amal-amal sunnah yang dibentangkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Ja'far Muhammad bin Ali, barang siapa yang menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat dan muslim, kemudian ia bersaum pada siang harinya, sholat dengan bacaan Al-Quran pada malam harinya, menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, menjaga lisan dan tangannya, serta senantiasa sholat berjamaah dan rajin bergegas saat sholat Jumat, maka sungguh ia telah mensaumi Ramadan, telah menyempurnakan pahalanya, telah meraih Lailatul Qadar, dan telah memenangkan hadiah dari Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dunya. Ampunan adalah buah Ramadan. Orang yang saum atas dasar iman dan hisab, perhitungan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau selama bukan dosa-dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh, karena sesungguhnya akan dapat membinasakan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Hadis riwayat Ahmad Sahih Al-Khairihi. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah engkau terhadap dosa yang dianggap remeh. Sesungguhnya dosa-dosa itu di sisi Allah nanti akan
punya tuntutan dan tanggung jawab. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, saat malaikat Jibril berkata, Sakia abdun adraka Ramadan fangsalakha minhu walam yughfaru lahu fakultu amin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Malaikat Jibril berkata, seorang hamba akan celaka ketika dia mendapatkan bulan suci Ramadan dan berlalu begitu saja tanpa dosa-dosa yang ia miliki diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hamba yang celaka. Mendengar ucapan malaikat Jibril, Rasul kemudian mengaminkan amin. Itu artinya Ramadan adalah bulan untuk bagi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya pemaafan dosa besar. Ibnu Rajab berkata, Idul Fitri yang merupakan hari berbuka selepas Ramadan adalah hari raya bagi seluruh umat Islam. Sebab pada saat itu para pelaku dosa besar di umat ini yang telah menjalankan saum akan dibebaskan dari api neraka. Siapa yang memperoleh pembebasan, maka dia adalah pemilik hari raya itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku bersaksi pada kalian semua, sungguh aku jadikan balasan untuk saum dan sholat malam mereka adalah ridhoku. Kembalilah kalian dalam keadaan diampuni. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan yang telah kita lakukan, marilah kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sesudahnya. Mengiringi saum Ramadan dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, berarti seakan-akan kata Nabi, kita senantiasa saum setahun penuh. Sehingga seluruh durasi tugas dalam usia orang yang senantiasa bersaum, berarti ia meraih pahala untuk sepanjang usianya. Rasulullah SAW menekankan bahwa setelah Ramadan ada puasa sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita laksanakan ini sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan Allah mencatat dengannya di samping menyempurnakan puasa Ramadan untuk menjadikan nilai hidup kita sepanjang tahun sebagai nilai yang berisi ibadah puasa di sisinya. Tidak cukup itu saja. Kita mesti memiliki komitmen setelah bulan suci Ramadan. Mengisi bulan-bulan setelah Ramadan dengan menjalankan ketaatan-ketaatan sebagaimana menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Bahwa kita adalah hamba Allah, kita bukan hamba Ramadan. Berlalunya bulan suci Ramadan bukan berarti berhentinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti keberhasilan bulan suci Ramadan bagi kita lanjutkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan dengan istiqomah dan mempertahankan kebaikan itu, bahkan kalau bisa kita tingkatkan pada bulan-bulan berikutnya. Melandasi seluruh ibadah dengan keimanan dan dengan keikhlasan, tidak hanya pada puasa Ramadan saja, namun menjadi syarat untuk ibadah yang lain. Kita telah mampu beribadah semata-mata karena Allah kita laksanakan, maka bagaimana keikhlasan itu mampu mewarnai segala aktivitas hidup kita, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Kemampuan berpuasa secara penuh adalah indikator kemampuan untuk puasa sunnah setelahnya. Puasa telah menjadi perisai bagi pelakunya dari musuh-musuh Allah yang hendak menggodanya, menggelincirkannya, dan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan hendaknya menjadi benteng bagi kita untuk mengisi hari-hari sesudahnya. Kemampuan selalu sholat berjamaah bersama imam di bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita juga mampu untuk melakukannya pada bulan-bulan setelahnya. Rasulullah SAW mengikatkan, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sah salatnya bagi tetangga masjid
kecuali dia sholat di dalam masjid. Hadis riwayat Sahih Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, la man sami'an nida falam ya'ti ilaihi la salata lahu illa biudrin. Barang siapa yang mendengar suara azan dikumandangkan dan ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali ia meninggalkannya karena uzur syar'i yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula kemampuan menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, maka hendaknya menjadi kecintaan kita pula untuk membacanya di bulan-bulan berikutnya. Silaturahim dan kedermawanan yang bisa kita tunjukkan dengan berbagi saat kita berpuasa hendaknya juga mampu membentuk pribadi yang care dan peduli bagi diri kita di masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara historis, kewajiban puasa di masa Rasulullah SAW memiliki kaitan erat dengan persiapan jiwa dan harta, menyongsong kewajiban mereka membantu Rasulullah SAW dalam berjihad memperjuangkan Islam. Oleh karena itu, sesungguhnya bukan pada saat kita Ramadan yang menjadi urgen dan penting untuk kita laksanakan kewajiban puasa itu. Tapi sesungguhnya Ramadan Allah gulirkan sebagai hadiah dengan berbagai macam amal adalah persiapan diri dan mental kita untuk menyambut hari-hari yang akan datang, mengisinya dengan nilai-nilai perjuangan, mempertahankan hidup untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan yang sejati adalah ketika seseorang itu diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Kesuksesan yang sejati sesungguhnya ketika seseorang mampu menjalankan hidup ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan dan kesuksesan yang sejati adalah ketika manusia hidup di dunia dan mampu diterima oleh orang lain sebagai bentuk kemanfaatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Itulah makna kesuksesan hidup bagi seorang hamba Allah baik dunia dan akhirat. Raihlah kesuksesan hidup yang sejati itu. Jangan sampai kita justru lebih mengedepankan kesuksesan hidup dalam pandangan manusia yang dibingkai dengan hawa nafsu. Ia kejar keduniaan, ia kejar kedudukan, ia cari harta sekuat tenaga, ia lupa bahwa hidupnya terbatas. Suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesungguhnya kesuksesan. Tapi kesuksesan yang semu apabila berhenti pada kehidupan dunia. Itulah yang dilakukan oleh Qarun dengan kekayaannya yang melimpah. Tapi dia adalah orang yang sukses hanya dalam pandangan masyarakatnya semata. Itulah yang pernah dilakukan oleh Fir'aun. Pandangan hidup yang hebat di mata manusia. Sukses dia dengan kedudukannya. Tapi sesungguhnya dia bukan orang-orang yang sukses dalam pandangan Allah. Orang yang sukses dalam pandangan Allah, jika Allah meridhoinya, jika hidupnya dalam jalan yang diridhoinya, jika manusia menerima bahwa dia baik hadir dalam lingkungannya, dan tidak ada nilai kebaikan bagi manusia kecuali nilai-nilai yang berjalan di atas kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah Ramadan dengan bacaan Quran kita yang banyak sebagai landasan meniti nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sepanjang yang masih Allah berikan hidup bagi kita. Karena itu adalah jaminan kesuksesan. Di sisi lain, kita tidak hanya berkewajiban sebagai pribadi, individu untuk diri kita dan Allah. Kita juga menjadi orang-orang yang diberi beban untuk juga berkewajiban menolong dan membantu Islam, membantu muslimin dimanapun kita berada. Saat kita tidur nyenyak, banyak saudara kita yang tidak bisa memejamkan mata. Saat kita bersisa-sisa futur dan sahur,
Ada saudara kita yang tidak bisa memejamkan mata karena tidak makan. Saat kita bisa bersantai dan bersunda gurau dengan istri dan anak-anak kita. Ada saudara-saudara muslim kita yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kematian. Saat kita mampu konsentrasi ibadah kepada Allah, banyak saudara-saudara muslim kita yang sedangnya mengundang perhatian kita. Tangannya melambai-lambaikan tangan untuk kita raih, untuk kita tolong dan kita bantu. Mereka mendapatkan ujian yang besar itu bukan karena mereka satu bangsa, bukan hanya karena mereka lahir sehat, tapi mereka saudara kita muslim yang memperjuangkan Islam, yang dihalang-halangi oleh non-muslim. Itulah yang terjadi di kalangan muslim Palestina. Itulah yang terjadi di kalangan muslim Sudan karena keserakahan segelintir para penguasa menjadikan bergelimpangan yang tercatat kemarin 300 orang mati dalam peperangan saudara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan ini setidaknya membuka mata bagi kita bahwa kita hidup untuk menjual diri kepada Allah dan siap berjuang. Bahwa kita hidup ingin mengisi nilai-nilai Islam sepanjang yang kita mampu mastata'. Maka ke depan kita jadikan Ramadan ini sebagai landasan menyambut perjuangan besar membela agama Allah. Dan kita tidak akan surut ke belakang hingga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Tidak akan surut menjadikan kita surut dan takut hingga kita diambil oleh Allah nyawanya dalam ridhonya. Dan semuanya itu ada dalam benak dan pikiran kita kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, penghujung dari apa yang kami sampaikan secara khusus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengisi khutbahnya dengan pesan-pesan khusus terhadap muslimat. Yang pertama, wahai kaum muslimat, bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Yang kedua, janganlah kalian sekali-kali berbuat syirik, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang terkandung dosa besar yang luar biasa. Yang ketiga, jauhilah riba dalam berbagai macam urusan dunia. Karena kebanyakan kejadian orang terlibat dalam riba karena ketidakmampuan untuk menahan diri dari hal-hal keinginan hawa nafsu. Maka nasihat kami yang ketiga, wahai wanita, jauhilah riba dalam berbagai macam urusan dunia. Yang keempat, jagalah kehormatan diri sebagai muslimat. Jagalah kehormatan diri sebagai muslimat. Berbahagialah Anda dengan ketetapan Allah yang melindungi kehormatan kalian untuk menutup aurat dimanapun kalian berada. Yang kelima, untuk itu penegasannya, tutuplah auratmu baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena sekarang banyak timbul fitnah karena perilaku wanita. Mereka tertutup di dunia nyata, tapi mereka tidak mampu menahan dirinya dari dunia maya. Yang keenam, sempurnakanlah kekurangan agama Anda dengan memperbanyak sedekah. Dan dukunglah suami Anda dalam jihad fi sabilillah. Yang ketujuh, berhiaslah Anda di hadapan suami Anda. Bersyukurlah Anda atas pemberian yang diberikan oleh suami Anda. Jadilah Anda penjaga keluarga dan harta suami Anda. Dan makanlah yang halal. Jauhi hibah, hasad dan dengki. Mudah-mudahan kalian masuk ke dalam surga Allah dari pintu yang Allah sediakan, dan itu banyak jumlahnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan Idul Fitri kita pagi hari ini adalah wujud kemenangan yang sejati, kesuksesan yang sejati,
Kesuksesan yang akan kita bawa dan kita banggakan tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Dan akhirnya marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbahi li jalalikal karim wa adimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami, karena sesungguhnya kami ini lemah ya Allah. Kuatkanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami dalam menjalani hidup ini, agar senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah sehingga Engkau panggil di hadapan-Mu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah dari segala prasangka bangga karena merasa beramal banyak, bangga merasa terbaik, bangga merasa orang yang sudah banyak melakukan kebaikan. Lindungilah kami dari sikap itu ya Allah. Justru tanamkanlah pada diri kami merasa kurang dan kurang untuk selalu berbekal diri, karena kami sadar perjalanan hidup kami ke depan bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang panjang yang tidak bertepi. Kami tahu bahwa bekal kamilah yang akan menyelamatkan kami, tapi kami terkadang terhina, terperdaya dengan segala keinginan dan hawa nafsu kami ya Allah. Janganlah Kau tanamkan pada diri kami bangga dengan kehebatan yang kami rasa, padahal sesungguhnya itu bukan diri kami yang sesungguhnya. Dan tanamkanlah pada diri kami keikhlasan dan tamak untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mengisi bekal hidup kami di masa yang akan datang. Ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah. Perbaikilah agama kami, karena dia adalah benteng perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah nasib dunia kami ya Allah. Perbaikilah nasib dunia kami ya Allah, karena di dalamnya ada kehidupan bagi kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah nasib akhirat kami ya Allah. Perbaikilah nasib akhirat kami ya Allah, karena dia adalah puncak perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tambahan usia bagi kami menjadi kepastian bertambahnya kebaikan bagi diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masa kematian kami masa yang terbaik dalam episode perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah usia yang terbaik kami di penutupnya, amal yang terbaik kami di penghujungnya, dan hari yang terindah bagi kami sangat berjumpa kami denganmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, lengkapilah ibadah kami, sempurnakan kekuranganlah ibadah kami, dan jadikanlah ibadah kami yang tidak seberapa itu menjadi wasilah kami berjumpa dengan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kekurangan, dosa dan kesalahan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Jadikanlah usia tuanya usia yang terbaik ya Allah, dan janganlah mereka Engkau sibukkan dengan hal-hal dunia ya Allah. Dan mampukanlah kami sebagai anak untuk bisa memuliakannya di dunia, sehingga tidak ada hidup yang terbaik baginya kecuali di masa penghujungnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang tua kami yang sudah meninggal, luaskanlah kuburnya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah, lapangkanlah kuburnya Allah, jadikanlah suasana kuburnya seperti suasana sebelum mereka di surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak keturunan yang membanggakan kami, qurrata a'yun, yang menenangkan kami ketika mereka jauh dari kami ya Allah, yang menenangkan kami ketika mereka jauh dari kami ya Allah, yang memenangkan kami, yang menenangkan kami ketika mereka jauh dari kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah generasi kami generasi yang terbaik, yang menenteramkan kami ketika mereka bersama dengan kami ya Allah, yang menenteramkan hidup kami ketika mereka bersama kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah jamaah muslimin Hizbullah, menangkanlah jamaah muslimin Hizbullah, lindungilah segala warganya dimanapun mereka berada ya Allah. Kuatkanlah
tabahkanlah, sabarkanlah mereka dalam menempuh jihad, membantu imam, memperjuangkan agamamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari musuh-musuhmu ya Allah. Lindungilah kami dari kejahatan musuh-musuhmu ya Allah. Dan lindungilah kami dari orang-orang yang tidak kami mengetahui kejahatannya ya Allah. Hancurkanlah mereka jika memang mereka tidak mau kembali ke jalanmu yang benar ya Allah. Laknatlah mereka jika mereka mengedepankan kesombongan dirinya, kehebatan dirinya, dan tidak menerima agamamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.